Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 282, memblokirnya. Dimengerti. Para ahli dari tim Blade Berdarah akhirnya memahami tugas mereka. Geng Wing adalah target mereka. Tidak mengherankan mereka datang ke kota Golden Wing. Dengar, kata Wu Jiu dengan suara rendah, pasukan pertama dan keenam ikuti aku ke sarang Winggang, 4 pasukan lainnya pergi dan menjaga 4 gerbang kota. Pasukan ke-7 pergi ke gerbang timur. Pasukan 8 menuju gerbang barat. Pasukan ke-9 pergi ke gerbang selatan. Pasukan ke-10 pergi ke gerbang utara. Siapapun yang berani melarikan diri, bantai tanpa ampun. Pergi. Setelah Wu Jiu memberi perintah, dia dan 2 pelindung lainnya segera memimpin 6 regu ke kota Golden Wing. Pasukan yang tersisa berdiri di sana dan saling memandang dengan sikap pasrah. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemuruh yang memekakkan telinga dari seluruh penjuru kota, yang menandakan pecahnya perang. Di dekat gerbang selatan kota Golden Wing, regu ke-9 diam-diam melayang di atas Void dan menyaksikan pertarungan sengit di dalam kota dengan tatapan mengerikan. Bajingan, mereka bisa membantai di kota sementara kita bertahan di sini. Mo Ying melengkungkan bibirnya. Baiklah, itu perintah Wu Jiu, kita tidak bisa menentangnya. Taisan berkata dengan ekspresi masam. Mereka pikir mereka bisa bertarung sengit dan menikmati membunuh musuh-musuhnya, tetapi tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. 6 regu lainnya mengamuk, melakukan pembantaian secara gila-gilaan di kota, sementara mereka harus menunggu di luar. Tunggu saja dan lihat saja. Perang ini baru saja dimulai. Winggang hampir tidak bisa bertahan, tetapi mereka tidak akan bertarung lama. Para ahli Winggang akan segera hancur dan melarikan diri dalam kepanikan yang gila. Kemudian kita akan menjalankan tugas kita, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Meskipun begitu, kita tetap tidak akan bisa menikmati pembantaian di dalam kota, gumam Mo Ying. Jangan banyak bicara lagi dan tunggu dengan sabar. Bahkan jika kita tidak bisa ikut dalam pertarungan ini, kita akan menunggu waktu berikutnya, kata Taisan, sehingga para ahli lainnya tidak lagi mengeluh tentang hal itu. Setelah 1 jam, sebuah suara bergema keras, lari. Suara itu bergema di seluruh kota. Kemudian banyak ahli dari Winggang mulai melarikan diri dalam kemunduran yang hancur. Pergi ke gerbang utara. Cepat. Saat teriakan itu keluar, sejumlah besar ahli berlari menuju gerbang utara, seperti lebah. Melihat ini, para ahli di regu ke-9 tahu bahwa harapan terakhir mereka telah hancur. Para ahli dari Winggang berlari menuju gerbang utara, di seberang kita. Sepertinya kita tidak akan punya kesempatan untuk bertarung. Mo Ying kembali mengerucutkan bibirnya. Yang lainnya juga merasa kecewa. Mereka ingin sekali bertarung sengit, tetapi mereka tidak mendapat kesempatan. Namun, saat ini... Jian Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya, begitu pula para ahli lainnya. Mereka melihat sebuah sosok melompat keluar dari Void dan berlari ke arah mereka. Kita masih punya kesempatan. Masih ada 1 kesempatan lagi untuk kita. Mo Ying menyeringai. Jelas, pria itu melarikan diri dari kota Golden Wing. Dia pasti anggota geng Wing. Pria ini, Taisan mengangkat alisnya dan melihat ke arah pria itu. Saat berikutnya, dia terkejut. Dia adalah Shen Tianyu, kepala Winggang. Apa? Para ahli lainnya terkejut dan menatap ke arah pria itu dengan ekspresi terkejut dan khawatir. Saat sosok itu semakin dekat, mereka dapat melihat dengan jelas penampilannya. Lelaki itu, dengan rambut pendek dan kumis lebat, memegang pedang biru kehijauan sambil mengeluarkan napas menderu. Dia memang tampak mirip dengan Shen Tianyu. Itu dia, tidak diragukan lagi. Wajah Taisan berubah muram. Betapa liciknya dia. Dia meminta semua ahli untuk melarikan diri dari gerbang utara sementara dia sendiri diam-diam berlari ke gerbang selatan. Aku khawatir pelindung kita belum mengungkap tipu muslihat itu. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang rekan setim. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Halangi dia. Taisan berteriak pelan. Pasukan ke-9 segera melesat ke Shen Tianyu. Shen Tianyu berlari seperti tikus yang tenggelam, tatapannya dingin dan ganas, tetapi penampilannya berantakan. Kupikir geng Wing kita berhasil dalam operasi rahasia ini, dan tidak menyangka sekte tanpa hati akan mengetahuinya. Sayangnya, jika aku tahu hasilnya, aku tidak akan pernah mengungkapkan posisi Sulang ke Pulau Iblis. Jika tidak, geng Wing kita tidak akan dimusnahkan hari ini. Shen Tianyu merasa menyesal, tetapi sekarang, itu tidak berguna. Dia hanya berharap dia dapat selamat dari serangan ini. Pada saat itu, dia melihat 10 sosok berlari ke arahnya. Raut wajah Shen Tianyu berubah. Sekte tanpa hati benar-benar bijaksana. Aku tidak menyangka mereka mengatur orang-orang mereka di luar. Petik 2. Namun pasukan kecil tidak akan mampu menghalangiku. Shen Tianyu mendengus.
Kemudian, niat membunuhnya yang dahsyat terpancar keluar. Hentikan dia! Teriak Taisan, sebuah palu tembaga besar muncul di tangannya. Palu itu tampak berat, beratnya sekitar 5.000 kilogram, tetapi bisa dengan mudah diayunkan oleh Taisan. Dikelilingi oleh lingkaran gelombang api, palu itu langsung menghantam Shen Tianyu dengan pemboman yang berapi-api. Rekan satu tim lainnya melancarkan serangan, mengerahkan segenap kekuatan mereka. Mereka tidak berencana untuk dapat membunuh Shen Tianyu secara langsung dengan usaha mereka, karena mereka tahu bahwa Shen Tianyu adalah ahli teratas dalam daftar bulan darah dan dapat membantai sejumlah besar ahli di puncak alam yang void. Oleh karena itu, pasukan mereka hanya berharap bahwa mereka dapat menghalangi Shen Tianyu dan berdoa untuk kedatangan ketiga pelindung. Menghadapi serangan mereka, Shen Tianyu hanya mencibir dan mengayunkan pedang ciannya. Minggir dari jalanku! Bayangan pisau yang besar, menutupi separuh langit, melesat keluar, seakan-akan telah membelah langit dan bumi menjadi dua. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan serangan mereka dan bahkan membuat mereka terlempar dalam sekejap. Semua ini tercapai hanya dengan satu pukulan. Sekelompok sampah ingin menghalangiku. Shen Tianyu melotot dengan jijik dan terus melangkah maju. Tiba-tiba, sosok hitam menghalangi jalannya. Itu adalah Jian Wushuang. 9 rekan setim lainnya telah melancarkan pukulan untuk menghalangi Shen Tianyu, namun hanya Jian Wushuang yang tidak menunjukkan gerakan. Ah, lalat lagi. Shen Tianyu tidak repot-repot melirik Jian Wushuang, dan malah langsung melancarkan serangan. Mata Jian Wushuang tiba-tiba menjadi dingin.